Oke, langsung aja kita bahas sesuatu yang benar-benar krusial buat masa depan industri sawit kita. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2025 baru aja disahkan nih. Buat teman-teman pekebun sawit, aturan ini ibarat angin seger yang udah ditunggu-tunggu. Kita bakal kupas tuntas gimana regulasi baru ini ngebuka jalan buat kalian dapetin dukungan dana yang jauh lebih terstruktur dan pastinya lebih masif. Nah, lihat lambang Garuda ini. Ini bukan sekedar formalitas. Ini bukti nyata kalau negara benar-benar hadir secara resmi buat kalian, para pekebun kelapa sawit, koperasi, dan kelompok tani di seluruh pelosok Nusantara. Aturan ini, sederhananya, adalah kunci pembuka akses ke dana bantuan dari negara. Target utamanya jelas, mastiin kebun sawit kalian nggak cuma sekedar bisa bertahan, tapi benar-benar melesat dan berkelanjutan di masa depan. Jadi, poin krusialnya adalah, dari mana sih sebenarnya uang pendanaan ini turun? Di sini, kita harus kenalan sama Badan Pengelola Dana. Ini adalah badan resmi bentukan pemerintah pusat yang tugasnya secara spesifik ngumpulin, mengelola, dan nyalurin dana buat majuin industri sawit kita. Kenapa kita harus paham ini? Karena dari badan inilah semua program keren yang bakal kita bahas nanti, mulai dari beasiswa pendidikan sampai alat berat, itu didanai. Keren banget kan? Biar lebih gampang dipahami, kita udah pecah dokumen hukum yang cukup padat ini jadi 4 pilar utama. Kita bakal bahas aturan baru 2025, lanjut ke pilar 1 soal pengembangan SDM, terus pilar 2 tentang riset inovasi, pilar 3 soal syarat peremajaan, dan terakhir pilar 4 tentang bantuan infrastruktur. Yuk kita mulai. Oke, bagian pertama, aturan baru sawit 2025. Intinya, Permentan ini resmi menggantikan aturan-aturan yang lama biar tata kelola dana sawit nasional kita jadi jauh lebih efektif dan tepat sasaran. Kita masuk ke pilar yang pertama, yaitu pengembangan SDM. Ini penting banget, soalnya bibit unggul sehebat apapun gak bakal maksimal kalau nggak dipegang sama pekebun yang punya keahlian mumpuni di lapangan. Bentuk bantuannya tuh benar-benar variatif loh. Aturan ini nyiapin dana khusus buat penyuluhan, pelatihan teknis, sampai manajemen dan kewirausahaan. Dan ini nih yang paling menarik, ada beasiswa pendidikan formal. Gak main-main, beasiswa ini bukan cuma buat pekebunnya aja, tapi juga terbuka buat keluarga kalian. Ini langkah strategis banget buat ningkatin kemampuan manajerial dan bikin daya saing pelaku usaha sawit kita terus nyala sampai ke generasi-generasi berikutnya. Lanjut ke pilar 2, riset dan inovasi. Lewat pilar ini pemerintah mau mastiin kalau setiap langkah di industri sawit kita itu punya dukungan sains dan teknologi yang solid. Pendanaan risetnya nggak cuma fokus di satu area aja, tapi ngecover seluruh rantai pasok. Dari area hulu kayak pemulihan benih dan teknik budidaya, sampai ke area hilir buat urusan pemanfaatan limbah dan inovasi bikin produk pasar yang baru. Riset-riset ini diarahin buat nyelesain masalah nyata di lapangan, kayak gimana caranya ningkatin produktivitas, bikin proses lebih efisien, dan ujung-ujungnya ya pasti buat tingkatin kesejahteraan kalian para pekebun. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang pasti udah kalian tunggu-tunggu. Pilar 3, syarat peremajaan atau biasa kita sebut replanting. Coba kita perhatiin syarat-syaratnya baik-baik ya. Hal yang sangat menarik di sini adalah angka 4 ini. Angka ini mewakili batas maksimal luasan lahan. Aturan ini dengan tegas membatasi dana peremajaan itu maksimal banget cuma untuk 4 hektar per pekebun perorangan. Kenapa dibatasin? Supaya adil. Dana ini benar-benar dikhususkan buat pekebun rakyat yang paling butuh dukungan dan bukan untuk memodali korporasi besar. Tapi ingat, nggak semua kebun otomatis dapat dana ini. Lahan kalian harus memenuhi setidaknya satu dari beberapa syarat fisik ini. Coba cek, apakah sawit kalian udah berumur lebih dari 25 tahun? Atau mungkin umurnya udah 7 tahun tapi hasil panennya mentok di 10 ton atau malah kurang per hektar dalam setahun? Atau jangan-jangan dari awal kebun kalian pakai benih yang nggak bersertifikat? Kalau salah satu aja dari kondisi ini benar kejadian di kebun kalian, berarti secara fisik kalian udah masuk kriteria. Tunggu dulu, memenuhi syarat fisik aja nggak cukup nih. Ini super penting buat dicatat. Kalian nggak bisa maju sendirian buat ngajuin dana ini. Kebun kalian statusnya harus legal. Artinya jelas posisinya di luar kawasan hutan dan bukan lahan HGU. Terus kalian wajib banget udah gabung ke lembaga kayak kelompok tani, gapoktan, atau koperasi. Syarat kelompoknya juga ketat. Minimal harus ada 20 pekebun atau luas hamparan lahannya nyentuh 50 hektar dalam radius 10 km. Intinya, kolaborasi barang pekebun lain itu harga mati. Kalau kelompok kalian udah siap, ada 2 jalur yang bisa dipilih buat ngajuin program replanting ini. Jalur pertama itu lewat pemerintah daerah, di mana dinas tingkat kabupaten bakal ngecek fisik lahan sama kelengkapan dokumen kalian. Nah, jalur kedua itu lewat kemitraan. Di sini, kelompok tani kalian bisa langsung gandeng perusahaan perkebunan yang minimal berstatus kelas 3,
Perusahaan mitra ini nanti yang bakal bantu support alat berat, pengolahan di pabrik, sampai nyediain benih unggul. Dua-duanya opsi yang sah kok, tinggal disesuaikan aja sama kesiapan lembaga kalian. Biar ada bayangan, coba kita lihat gimana sih alur birokrasinya, terutama kalau pakai jalur pemerintah daerah. Tahapannya cukup berjenjang ya, mulai dari usulan kelompok tani yang diserahin ke dinas kabupaten, habis itu dinas bakal turun langsung buat verifikasi lapangan. Kalau tembus, dokumennya bakal naik ke provinsi, dan puncaknya, Pak Dirjen bakal ngeluarin rekomendasi teknis yang diterusin ke Badan Pengelola Dana. Kelihatannya emang panjang, tapi proses ini penting banget buat ngejaga transparansi dan mastiin semua usulan benar-benar valid. Oh iya, ada satu aturan di tengah proses peremajaan ini yang menurut saya cukup mengejutkan tapi benar-benar logis. Kan kalau sawit lagi ditebang buat replanting, pasti ada masa nunggu di mana penghasilan pekebun itu berhenti sementara kan? Nah, peraturan ini mewajibkan pekebun buat menanam tanaman selas selama fase nunggu itu, dan secara spesifik, padi gogo. Ingat ya, ini bukan sekadar anjuran, tapi kewajiban. Tujuannya apa? Ya supaya dapur kalian tetap ngepul selama nunggu sawit baru kalian siap panen, dan sekaligus kalian ikut kontribusi jaga ketahanan pangan nasional. Pinter banget kan strateginya? Oke, kita sampai di pilar terakhir, pilar 4, bantuan infrastruktur. Ini fokusnya ke bantuan alat tempur secara fisik buat mastiin kualitas panen kalian nanti benar-benar maksimal. Bantuan fisiknya itu nyata dan macam-macam banget. Kalian bisa dapat dukungan mulai dari benih unggul bersertifikat, pupuk, pestisida, sampai alat pasca panen biar mutu buah tetap bagus. Tapi, ada sedikit perbedaan distribusi yang harus dicatat. Bantuan kelas berat kayak truk, ekskavator, traktor, sampai perbaikan akses jalan dan tata air kebun, itu diprioritasin khusus buat kelompok yang skalanya gede, minimal punya lahan 50 hektar. Ini emang didesain buat dorong kalian bersatu bikin organisasi yang kuat supaya bisa nikmatin fasilitas ini bareng-bareng. Pada akhirnya, semua kucuran dana dan bantuan ini punya satu tujuan besar, mencapai standar ISPO atau Indonesian Sustainable Palm Oil. ISPO ini intinya adalah sistem yang ngasih jaminan kalau kebun sawit kalian itu menguntungkan secara ekonomi, aman buat sosial budaya, dan pastinya ramah lingkungan. Malahan nih, sebagian dana infrastruktur yang kita bahas tadi itu emang sengaja dialokasiin buat bantu biaya verifikasi teknis CPO biar kebun-kebun rakyat bisa tembus sertifikasi ISPO ini. Dan ini ngegambarin dengan brilian banget gimana Peraturan Menteri Nomor 05 Tahun 2025 ini bikin sebuah peta jalan buat ngerubah kebun tua yang kurang produktif jadi perkebunan masa depan yang terintegrasi, tersertifikasi, dan berkelanjutan. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi soal ada atau enggaknya bantuan. Pertanyaannya adalah, gimana kalian dan kelompok tani atau koperasi kalian bakal ngambil langkah proaktif hari ini buat manfaatin aturan baru ini? Kerangka hukumnya udah jadi, dananya udah dialokasikan. Sekarang bola ada di tangan kalian buat ngebangun industri sawit Indonesia yang jauh lebih tangguh. Terima kasih udah ikut bedah aturan ini, dan sampai ketemu di pembahasan seru berikutnya.